Dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang sama terkait dengan program jaminan kesehatan yang ada di jaminan kesehatan nasional ini. Di samping itu pula untuk mempermudah koordinasi antara instansi yang terkait dalam penyelesaian kendala-kendala operasional yang ada di lapangan. Dan tak lupa pula di dalam pelaksanaan pertemuan koordinasi ini untuk memperoleh dukungan sepenuhnya baik dari pemangku kepentingan maupun stakeholder yang ada. Untuk program JKNK sendiri, jadi kenapa pemerintah melalui undang-undang yang sudah ditetapkan di sini mewajibkan seluruh warga negara untuk terdaftar sebagai peserta JKN. Yang pertama adalah tentunya didapatkan kepastian perlindungan, yaitu bentuk proteksi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk satu keluarga, terutama untuk penjaminan kasus-kasus yang berbiaya mahal. Kemudian sharing atau berbagi, jadi secara tidak langsung yang mendaftar sebagai peserta JKN KIS nantinya akan membantu peserta-peserta JKN lain yang membutuhkan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan yang berbiaya besar, dengan iuran-iuran yang sudah dibayarkan yang tidak dimanfaatkan, tentunya iuran tersebut akan digunakan untuk pembiayaan peserta lain yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bentuk compliance, yaitu kepatuhan kita sebagai warga negara untuk patuh terhadap undang-undang yang sudah ditetapkan, yaitu terdaftar sebagai peserta JKN. Tadi saya agak kaget ketika yang paling pertama yang sangat kota orang-orang warga Batu yang datang ke rumah sakit, ke tempat-tempat kesehatan itu karena yang pertama karena masalah jantung. Nah ini Dok, saya kebetulan ketua Yayasan Jantung Malang Raya, jadi agak kaget juga. Jadi saya sama Prof Janggan dipercaya sudah periode kedua ini, jadi tahun ke-6 saya memimpin Yayasan Jantung Indonesia, di mana di program Yayasan Jantung Indonesia itu ada konsep hidup sehat itu dengan sehat namanya, yaitu yang pertama S-nya itu seimbang gizi. Nah ini Dr. Doli kayaknya sudah melakukan itu dengan sebaik-baiknya ini. Aku rada izin ya, saya belum baik ini. Terus E itu enyahkan rokok, H itu hadapi stres, A-nya awasi tekanan darah, kolesterol, dan gula darah itu. Dan yang terakhir adalah teratur berolahraga. Nah di dalam Yayasan Jantung itu, Dok, ini ada program kegiatan yang harus dilakukan oleh masyarakat, dibentuk klub jantung sehat namanya. Nah ini yang kemudian memanage ibu-ibu ini yang melakukan aktivitasnya dengan berolahraga itu tadi. Nah ini mungkin Dr. Kartika bisa buat MOU dengan Yayasan Jantung, dengan rumah-rumah sakit, supaya setiap seminggu 2-3 kali untuk bisa melakukan latihan senam jantung. Itu ada seri 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling gampang itu kayaknya seri 3 atau seri 4, saya lupa. Yang lainnya memang agak susah. Terus terlihat gerakannya itu enteng sekali, tapi kalau kita tidak pernah olahraga ya lumayan berat. Nah biasanya yang ikut itu kebanyakan 90% itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu sudah lansia. Jadi ketika sudah pensiun 55-60 tahun baru aktif. Nah itu yang
saya melihat ketika setiap tahun kami mengadakan gebiar senam itu setahun 3 kali. Mungkin ini sering bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Saya sambung lagi di dinas BPJS Kesehatan. Yang jelas ini apalagi yang nunggak itu saya tidak tahu bagaimana cara kita bisa menyadarkan mereka bahwa apapun ini adalah satu komitmen dan kewajiban kita membayar. Karena ketika kita tidak membayar, ada orang yang dirugikan, terutama perusahaan BPJS yang sudah mengcover semua masyarakat yang butuh layanan kesehatan. Untuk itu mungkin bekerja sama dengan Dispenduk Capil atau mungkin dengan layanan yang lain untuk bisa akhirnya tahu siapa-siapa yang mungkin dapat informasi dari BPJS Kesehatan yang kemudian bisa dilihat, oh yang ini yang belum bayar, seperti kita ketika STNK atau apa kita habis itu ada pemberitahuan seperti itu, dan kemudian kita biar bisa semua melakukan kewajibannya dengan baik. Mungkin seperti itu, dan mudah-mudahan layanan kesehatan ini semakin hari semakin baik, dan mudah-mudahan juga masyarakat kita itu lebih bisa menjaga kesehatannya dengan berpola hidup sehat agar tidak banyak yang sakit. Ketika itu sudah dimulai, insya Allah ya mudah-mudahan lah semua sehat, tetapi ketika ada hal-hal yang harus dibantu bisa sudah tidak usah bingung lagi. Saat ini sudah berapa persen Bu warga Kota Batu yang 77. Alhamdulillah sudah 77%. Jadi tinggal 33% itu nanti yang akan ditambahi untuk dijadikan 100%. optimis ya Bu untuk sampai Oh, ini sudah ada fatwa Komisi C, jangan khawatir. Dan anggarannya memang sudah tersedia. Jadi sudah tinggal, istilahnya tinggal dipindah bukukan saja. Ketika administrasi semua sudah beres, tinggal dialihkan saja. anggaran itu kan berapa sih Bu? Waduh, jumlah pastinya berapa ya? Berapa? Bisa kita menyiapkan 10 miliar. Tetapi tadi Dokter Kartika bilang sekitar 6 sekian. 6,5. Ya, jadi masih ada sisa. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang sakit, jadi nggak usah nambah lah ya. Itu untuk setahun ya Bu? Itu untuk sampai Desember. Untuk sampai Desember 3 bulan ini aja. Nah, tahun berikutnya ini yang mau direncanakan APBD RAPBD yang sekarang ini sudah mau dilakukan untuk tahun 2021. Insya Allah berlanjut. Bu, tahapannya gimana Bu untuk merealisasikan Oktober itu BPJS Kesehatan tercover semua? Tahapannya bagaimana untuk merealisasikan? Ini berdasarkan data yang ada, verifikasi antara Dispenduk Capil dengan data yang di BPJS dengan situasi kondisi di lapangan ini semua disamakan, diverifikasi. Kemudian bantuan dari nasional dan dari pusat, bantuan dari provinsi, bantuan dari daerah itu kemudian didata jadikan satu sehingga kekurangannya terus ada yang mandiri. Nah ini semua data ini terutama lengkap ada di BPJS Kesehatan. Nah ketika dikonfirmasi verifikasi dipadankan dengan Dispenduk Capil dapat 33% yang belum. Nah ini kemudian kita hitung ternyata dana cukainya itu cukai rokok, pajak rokok cukup bahkan lebih. Nah itu kemudian atas pembicaraan dengan DPRD kemudian disetujui